Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita yang mantap banget nih. Gaji ngepas di tangan istri yang tepat. Istri seperti siapa? Istri seperti saya, seperti Anda tentunya, insya Allah ya. Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Temen saya itu tadi Elis Norin. Masa iya, kadang-kadang uang tuh gitu lewat aja gitu ya Ustaz ya. Oh, saya pengalaman. Oh, pengalaman. Cuma tapi lewat. Nah, cuma lewat. Tapi kalau lewat doang itu kadang-kadang bikin suami istri jadi komunikasinya baik apa enggak sih? Karena kadang-kadang kan kita juga pengen punya cita-cita Ustaz. Punya mobil baru. Amin. Punya rumah baru. Amin. Bisa liburan ke Eropa mulu kayak Habib. Amin. Ya kan? Nah, kalau aku gak bisa. Kenapa? Gak tahu bahasanya. Oh gitu. Bisa bolak-balik umroh mulu kayak Ustadz Maulana sama Ustadz Syam. Amin Allahumma amin. Nah kalau gajinya cuma lewat doang kan gimana? Ini tuh kita butuh banget ilmu dari Ustadz Maulana. Jadi langsung dicatat, ini penting banget. Ustadz silahkan tausiahnya. Makasih banyak Ca, yang luar biasa ekonominya. Dan Habib, Masya Allah, tabarakallah, betul ya. Liburan mulu Sasam. Nah, buat semuanya, dengarkan baik-baik. Bagaimana cara menjaga komunikasi kepada suami supaya masalah uang tidak memicu pertengkaran rumah tangga, apalagi jika ada yang belum kebayar. Mana tuh? Lakukan 4 hal. Catat ya yang di rumah. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Selesai Islam tidak. 4. Yang pertama, landasan keuangan kita adalah keimanan dan kejujuran. Apa Bu? Kalau mengedepankan keimanan dan kejujuran masalah keuangan, aman, merasa diawasi, sehingga bonus tidak disembunyiin oleh suami. Bonus disampaikan kepada istri. Jujur, betul tidak? Bu, kalau bonus disampaikan nggak oleh suami? Ada yang enggak? Alhamdulillah, ibu aman. Karena ada juga suami bonus uang jajannya, uang jalannya nggak disampaikan kepada istri. Yang kedua, mohon maaf, selain landasan apa tadi? Keimanan dan kejujuran, harus adanya komunikasi yang efektif. Bahasa yang baik, waktu yang tepat, keadaan yang tepat, itu berkomunikasi dengan baik. Masalah keuangan, nah, itu penting. Dan yang ketiga nih, buat jamaah yang di rumah, usahakan pengelolaan keuangan bersama. Apa Bu? Pengelolaan uang bersama. Bagi 30, 30, 30, 10. 1, 2, 3 30, 30, 10 30-nya 3 kali. Oh, iya. Kan 100. Oh iya, 100% dibagi 30, 30, 30, 10. Iya, 30-nya biaya bulanan, 30-nya lagi biaya harian. Dibagi 30, 30-nya biaya darurat tak terduga. Satu lagi 10-nya untuk disedekain. Oh 2,5% gitu. zakat, 2,5% infak, dan 5%-nya sedekah. Masya Allah. Tadi kan 4 ya? Ya. Satu apa tadi yang dicatat? Iman, kejujuran. Landasan iman dan kejujuran. Ya. Yang kedua? Komunikasi. Komunikasi yang efektif. Ya. Ketiga, Kemudian pengelolaan. pengelolaan bersama. Bersama. 4. Yang keempat adalah saling memahami. Saling memahami. Saling memahami. Oh jadi memang tahu, memang ya nggak usah ngikutin gayanya tetangga. Ya. Nggak usah ngikutin gayanya Habib liburannya ke Eropa kalau belum cukup uangnya. Saya ke Makassar aja. Nah gitu, Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi yang namanya keberkahan, orang itu bisa merasa kaya kalau merasa cukup. Bener nggak Ustadz? Orang tuh kaya kalau merasa cukup. Tapi orang uangnya banyak bisa menjadi dalam tanda kutip miskin karena nggak pernah cukup, nggak pernah ridho dengan apa yang Allah kasih. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang langsung aja deh kita kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya, karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Ayo semangat. Wah, sebelah
sini deh. Nih tumben nih yang cowok dong gantian. Silakan boleh ke tengah-tengah. Pak, dari mana? Siapa namanya? Di sini Pak. Kemana? Jangan maju Bang. Di sini Pak. Oh iya salah. Di sini ya? Nih, tumben. Ustadz Maulana, tumben bisa megang-megang jamaah karena laki-laki. Ya benar, yang biasanya nggak bisa. Biasanya kayak, bu mau kemana gitu. Silakan Pak. Silakan Kabur dia. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru kami yang mulia dan khusus kepada Habib kita, Habib kita. Insyaallah. Izin bertanya, saya atas nama Muslim Fuad Al-Bantani Atas nama. dari jamaah pengajian Taman Banten Lestari, Kota Serang, Banten. Tepuk tangan Bu. Al-Barokah, Masya Allah. Bapak siapa Kalau namanya atas nama Pak? berarti perwakilan. Oh baik. Bapaknya siapa namanya? Nama saya. Oh begitu ya Ustaz. Saking groginya nih. Masya Karena di samping teh aca nih teh caca nih. Wah. Kalau saya tahu nggak, Allah. saya lebih fokus pada cincin Bapak. Masya Allah. Aduh, bagus Ini lah. Hajar Aswad. Masya Allah. Pak siapa namanya Pak? Namanya Muslim Fuad Al-Bantani. Oke, yang mau ditanya apa Pak? Pertanyaannya gini, Pak Habib. Boleh, Bahwa kita nih selaku suami kadang memiliki gaji ya Habib ya. Kemudian gaji itu kan kita kasih ke istri. Nah kadang ada seorang istri dia menggunakan gaji tersebut untuk diberikan pinjaman kepada keluarga besarnya tanpa seizin suami. Kira-kira bagaimana hukumnya Habib? Tolong dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting banget nih ya jamaah. Tonton sampai habis pokoknya, silahkan Bib. Dijawab Ya, Bib. terima kasih Caca Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga. Izin itu bukan berarti pelit, tapi izin itu membawa kebaikan dan keberkahan. Ketika seorang istri dia tahu bahwasanya dia pegang uang suaminya, dia kasih kepada keluarganya atau kasih kepada saudaranya, atau meminjamkan kepada saudaranya, atau meminjamkan kepada keluarganya tanpa sepengetahuan suami, karena ini adalah uang suami, maka hukumnya adalah haram. Sekali lagi, hukumnya adalah haram. Catat baik-baik di rumah. Jangan sampai kita mengeluarkan uang yang bukan kita milikin, mengambil uang yang bukan kita milikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta yang bukan kalian milikin, atau mengambil harta yang bukan kalian milikin. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Apalagi dengan cara yang batil. Apalagi dengan cara yang batil, nyolong, nipu dan lain sebagainya. Ngambil aja tidak boleh. Ngambil aja tidak boleh. Punya suami berarti milik suami, bukan milik istri. Sehingga apa? Izin adalah keberkahan, bukan berarti pelit. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik bahwasanya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah kejujuran di dalamnya. Kejujuran mendatangkan sebuah kebaikan dan keberkahan. Kejujuran mendatangkan sebuah keselamatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kalian berdusta, kalian bohong, dan kalian berbuat yang tidak baik, sehingga jauh daripada keberkahan dan kebaikan di dalamnya, yang membuat retaknya sakinah, mawaddah warahmah. Jadi tetap istri harus mengkomunikasikan kepada suami, aku mau pakai uangnya sekian juta untuk minjemin keluarga aku, boleh apa enggak? Izin dulu. Izin dulu, makanya boleh apa enggak? Kalau suami yang mengizinkan berarti boleh, halal. Tapi kalau tidak mengizinkan, suaminya ngasih uang, katakanlah 5 juta, ini aku kasih buat kamu, terserah mau dipakai buat apa. Ngomongnya terserah buat pakai buat apa? Izin dulu, izin lebih baik. Oh, izin lebih baik. Izin lebih baik. Keterbukaan tetap lebih baik. Itu yang dikatakan keberkahan adalah kejujuran. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa Ustadz Maulana. Ustadz Syam. Oh iya, Ustadz Syam boleh dong kesini. Gak apa-apa. Ustadz Syam sama Ustadz Maulana nih. Kalau pergaulan anak-anak zaman sekarang, zaman now. Kayaknya kalau temen punya gadget, anaknya nggak punya gadget, ya kan? Ntar dibully, diomongin, ya kan?
Terus akhirnya wah pokoknya anaknya tiba-tiba punya handphone baru, punya laptop baru. Wah senang banget. Qadarullah 1 tahun kemudian baru tahu ternyata hasil uangnya itu suaminya tuh ngutang. Waduh. Nah, Untuk membahagiakan anak. Waduh. kaget lah nih istrinya, panik ya kan. Ini penting banget nih karena banyak kejadian seperti ini. Berantem dong, karena kan kecewa istrinya. Apa yang harus dilakukan dan gimana sih kadang-kadang Orang suami berantem yang harus dilakukan cuma satu. Apa? Berdamai. Ya iya sih Tapi kalau mau Ustadz. jawaban lebih panjang, dicatat baik-baik. Karena dijawabnya bukan sekarang, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah Jamaah. Yeay!